Gunawan, lansia berusia 76 tahun, bersama istrinya Tini sudah 15 tahun berbisnis kos-kosan. Keluarga Gunawan merupakan keturunan Tionghoa yang beralamat di Jalan Merbabu, Kota Medan. Selama 15 tahun tentunya silih berganti anak-anak kos yang menyewa di rumahnya. Tidak banyak masalah, semuanya berjalan lancar-lancar saja. Di akhir tahun 2020, Gunawan kedatangan 3 pemuda asal Pulau Nias. Ketiganya menyewa di kamar lantai 3. Harga kamar masing-masing 300.000 per bulannya. Ketiga pemuda asal Nias itu bernama Fauna Seki, berusia 20 tahun. Bezi Soki, berusia 24 tahun. AP7, berusia 21 tahun. Namun, siapa yang bakal sangka jika kehadiran ketiganya bakal menjadi musibah besar dalam keluarga Gunawan. Ketiga pemuda asal Nias yang kos di rumah Gunawan merantau ke kota Medan untuk mencari kerja. Namun, setelah 3 bulan, ketiganya masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Selama 3 bulan juga, ketiganya menunggak uang kos. Seperti biasanya, Gunawan bakal menagih uang kos jika anak kos belum juga membayar uang sewa padahal sudah jatuh tempo tanggal bayar. Begitu juga kepada ketiga pemuda asal Nias itu. Gunawan paham betul jika ketiga anak Nias itu belum bisa bayar lantaran belum bekerja. Karenanya, Gunawan meminta untuk dicicil setengah saja. Meskipun begitu, ketiganya masih juga belum melunasi tunggakan uang kosnya. Sementara itu, penghuni kos lainnya mengadu pada Gunawan jika mereka mulai kehilangan handphone, bahkan ada yang kehilangan laptopnya. Penghuni kos lainnya mencurigai jika ketiga pemuda itu pelakunya. Pasalnya, semenjak mereka datang ke rumah kos, para penghuni kos sering kehilangan. Kepada Gunawan, anak kos lainnya mengaku jika mereka was-was dengan ketiga pemuda itu. Semenjak saat itu, Gunawan mulai memperhatikan gerak-gerik ketiga pemuda asal Nias itu. Di bulan Februari 2021, Gunawan datang ke lantai 3 untuk menagih uang kos kepada ketiganya. Saat itu, Gunawan mengatakan jika uang kosnya dicicil saja per harinya 10.000. Jika tidak, mereka disuruh untuk keluar kos. Gunawan juga menegur ketiganya perihal seringnya kehilangan barang-barang di rumah kos setelah mereka ngekos di sana. Mendengar itu, salah satu dari mereka yaitu Fauna Seki tak terima dituduh telah mencuri. Pemuda Nias itu malah menuduh jika Gunawanlah pelakunya. Gunawan pun marah, cekcok mulut pun terjadi. Gunawan lantas mengatakan jika keluarga mereka berkecukupan, jadi tak mungkin ia sampai mencuri. Keributan keduanya pun didengar oleh penghuni kos lainnya. Setelah kejadian malam itu, ternyata ketiga pemuda Nias itu sakit hati kepada Gunawan. Lantas, Fauna Seki kemudian mengajak 2 temannya untuk membunuh Gunawan saja. Fao lantas mengatur rencana. Ada 2 rencana yang ia susun. Yang pertama, Fao akan turun duluan. Fao akan menjadi orang pertama yang melumpuhkan Gunawan. Setelahnya nanti, mereka bertiga akan bersama-sama membunuh Gunawan. Malam tanggal 7 Maret 2021, sekitaran jam 10 malam, Fao turun ke lantai 1. Pemuda Nias itu lantas mendatangi warung milik Gunawan. Ia berpura-pura membeli 3 batang rokok. Setelah selesai belanja, Gunawan lantas masuk ke kamarnya. Saat itu, Fao mengikuti Gunawan. Dari belakang, Fao menyerang Gunawan hingga Gunawan jatuh tersungkur. Lantas, Fao mengambil batu yang ada di depan pintu kamar mandi. Dengan batu itulah, Fao kembali menyerang Gunawan. Setelahnya, Gunawan tak berdaya. Fao lantas menyeret Gunawan. Tubuh Gunawan kemudian ia naikkan ke atas kasur. Kemudian Fao lari ke lantai 3. Ia memanggil 2 temannya yang lain. Ketiganya lantas turun dan masuk ke kamar Gunawan.
Tanpa belas kasihan, ketiganya kembali menyerang pria lansia yang sudah berusia 76 tahun itu. Gunawan pun kritis. Melihat Gunawan kritis, ketiganya lantas lari ke lantai 3. Berselang beberapa waktu, ada anak kos yang hendak belanja. Anak kos tersebutlah yang menemukan Gunawan. Melihat kondisi Gunawan yang kritis, anak kos tersebut memanggil penghuni kos lainnya. Sadar ribut-ribut lantaran perbuatan mereka, Fau lantas turun. Pemuda itu berakting, ia ikut membantu mengangkat Gunawan. Sementara itu, salah satu anak laki-laki Gunawan yang rumahnya pas di depan kos-kosan keluar lantaran mendengar ribut-ribut. Ia dipanggil anak kos lainnya. Saat itu, ia sudah melihat wajah ayahnya sudah penuh dengan darah. Gunawan lantas dibawa ke rumah sakit. Saat di perjalanan, anak Gunawan itu bertanya siapa pelakunya. Gunawan yang kondisi mukanya penuh darah dan lebam, giginya yang hancur, dan tubuhnya yang juga terluka dan lebam-lebam, menjawab lirih jika Fau dan anak kos pelakunya. Setibanya di rumah sakit, Gunawan pun dirawat. 4 jam setelahnya, Gunawan pun meninggal. Sementara itu, ketiga pemuda Nias itu sudah kabur dari kos-kosan. Kejadian itu lantas ditangani Polrestabes Medan. Dalam penyidikan, penghuni kos pun diperiksa untuk dimintai keterangannya. Begitu juga keluarga Gunawan. Dari hasil penyidikan itu, dipastikan jika Faunaseki dan 2 temannya adalah pelaku. Apalagi ketiganya juga sudah kabur. 2 hari setelahnya, pada tanggal 9 Maret, polisi yang sudah mengantongi identitas ketiganya berhasil menangkap ketiganya di tempat yang berbeda-beda. Persidangan ketiganya pun digelar di Pengadilan Negeri Medan. Saat jalannya persidangan, istri Gunawan, Tini, histeris di ruang sidang. Wanita parubaya itu masih belum menerima apa yang sudah terjadi pada pria yang sudah puluhan tahun hidup dengannya itu. Barulah pada tanggal 31 Oktober 2021, vonis pun dibacakan. Faunaseki selaku otak pembunuhan divonis 20 tahun penjara, sedangkan 2 rekannya yang lain masing-masing divonis 18 tahun penjara. Keputusan hakim itu ditolak keluarga korban. Karenanya, jasa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup kepada tersangka mengajukan banding. Pada akhir bulan Desember 2021, hakim lantas merevisi vonis kepada terdakwa. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungan kalian semua agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk itu, saya menunggu kritik dan saran dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Sampai ketemu di cerita-cerita lainnya.